Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathul Azza dari Prodi PAI. Yang pertama, saya mau silaturahim. Yang kedua, saya ingin mewawancarai guru spiritual saya dan meminta motivasinya. Langsung saja, apa latar belakang Bapak, latar pendidikan Bapak kok bisa sampai menjadi Ustadz? Ya, sebelumnya saya mau cerita. Saya dulu tamat SD, terus sekolah ke PGA Telogo Al-Muslihun. Tamat, saya terus karena di pondok pesantren Maftal Ulum Mbah Ridwan Mbah Hasbullah itu waktu itu membuka pondok pesantren, terus saya ikut belajar di situ. Mulai nol, mulai kelas 1 itu mulai nahwunya Sabrawi, terus 1 tahun kelas 2 Jurumiyah 1 tahun, ketiga Meriti 1 tahun, keempat Alfiyah 1 tahun, kelima Johar Makenun 1 tahun. Dulu yang Jurumiyah itu ustadznya Mbah Yai Usman, itu tamatan pondok pesantren Tretek, muridnya Mbah Yai Al-Maghfurah Bajuan. Kelas 2 Jurumiyah itu ustadznya Mbah Yai Mahfud. Terus ketiga Imriti, itu ustadznya juga Mbah Yai Safaat, rumahnya Sawahan, itu tamatan Lirboyo. Terus kelas 4 Alfiyah, ustadznya Al-Maghfurah Mbah Ridwan. Kelas 5 ustadznya Mbah Yai Hasbullah Al-Maghfurah, itu Johar Makenun, sampai seterusnya. Jadi selama pondok di situ mungkin mulai kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sampai 6 tahun. Setelah itu saya terus ikut mengaji sama anak-anak pondok dan membantu molang di pondok pesantren, dimulai Jurumiyah sampai terus naik lagi di Peti, itu sampai bertahun-tahun. Jadi saya ini kalau sekolah formal cuma di PGA Al-Muslihun itu, jadi langsung terus pondok pesantren Maftal Ulum Karangsono. Jadi alhamdulillah dulu itu ustadznya sangat hebat, kiai hebat, maka saya sangat senang saya. Makanya
motivasi saya terhadap kamu itu juga harus mondok, mencari barokahnya doanya para kiai, mencari barokah ilmunya para alim ulama, sebab itu sangat penting bagi kita hidup di dunia. Penting itu cari barokah doanya para kiai, para alim ulama. Dan mungkin saya di pondok itu sekitar 10 tahun ya, 10 tahun ya, ngaji sama membantu pada anak-anak itu. Dulu ramai santrinya itu, ada yang dari Cirebon, ada dari Semarang, dari Trenggalek, dari Surabaya ada yang dari Banyuwangi, Bandung, banyak muridnya dulu, ada 400 pada waktu itu. Jadi saya, motivasi saya pada kamu harus mencari ilmu, mencari barokahnya ilmu para bapak kiai itu sangat penting, sangat penting. Mencari doa restu para alim ulama sangat penting, itu membutuhkan betul. Dan saya mendengar kamu pernah mondok di Nurul Ulum, pondoknya Pak Kiai Intan Dudoyo itu, Agus Mazin ya. Tamat 3 tahun, terus pindah ke Pondok Kunil Abah Tahin, itu 3 tahun. Kamu, saya dengar kamu tidak meneruskan mondok, terus hidup di rumah sama orang tua. Tapi yang apa, namun jangan sampai terus tidak mencari ilmu, harus mencari ilmu, itu sangat penting. Jadi kamu sekarang kan sekolah di Setip Al Muslihun bagus. Itu bagus, ya, bagus, itu agamanya kabul. Karena apa? Karena orang hidup di dunia ini kalau tidak punya ilmu, seolah-olah tidak ada nilainya sama sekali. Jadi penting cari ilmu. Justru ilmu di kitab taklim diterangkan al ilmu zainun li ahlihi. Ilmu sangat penting karena ilmu itu jadi pepais bagi orang yang punya ilmu. Maka orang hidup itu kalau punya pepais, punya ilmu yang mantap, pasti mulia dan dimuliakan oleh umat dan bermanfaat. Itu sangat penting. Makanya mencari ilmu sangat penting. Karena Nabi Sulaiman sendiri pernah disuruh memilih oleh Allah SWT masalah 3. 1, disuruh milih harta kekayaan melimpah, nomor 2 ilmu, nomor 3 kerajaan. Nabi Sulaiman suruh milih salah satu, ilmu, kerajaan, harta kekayaan yang melimpah, jadi orang yang kaya raya, kalau ngerak. Tapi apa Nabi Sulaiman jawabnya? Yang diminta ilmu. Karena Nabi Sulaiman memilih ilmu, harta kekayaan, kerajaan diberikan oleh Allah SWT pada Nabi Sulaiman. Karena apa? Minta ilmu. Jadi minta ilmu, kedua-duanya itu kerajaan dan kerajaan dan keistimewaan harta benda kekayaan yang melimpah itu diberikan semua. Jadi Nabi Sulaiman itu ya jadi orang yang alim, jadi raja dan kaya raya. Sampai Nabi Sulaiman itu loh, istananya Nabi Sulaiman itu panjangnya itu 11 kilo, itu sokonya semua dari emas. Itu karena milik ilmu, semua harta kekayaan dan kerajaan diberikan oleh Allah SWT. Pentingnya ilmu itu, pentingnya ilmu itu. Maka kamu jangan walah-walah, semangat untuk mencari ilmu. Kalau boleh tahu, apakah Ustadz Bapak ini masih hidup atau sudah? Ya, sayangnya Ustadz saya ini semua sudah meninggal. Itu hebat betul. Bekas bulan itu tamatan Pondok Sarang, prosot 2-3 tahun Sarang.
Sarang jadi muridnya Mbah Dwi Lasem. Ke Mbah Dwi Lasem ajeng ke Sarang. Mbah Ridwan itu tamatan Pondok Termas, sangat hebat. Mbah Nasruddin tamatan Mangunsari Nganjuk, muridnya Mbah Yai Dimyati. Mbah Usman tadi saya katakan tamatan Pondok Tertek, Pare, muridnya Mbah Ijo ini sangat karomah. Mbah Syafaat tamatan Ribu, itu saya semua sudah almarhum. Innalillahi. Kalau Bapak mondok itu berapa tahun ya? Nggak boleh tahu. Ya sekitar 10 tahun, tapi setelah itu ya masih tetap di pondok karena oleh Mbah Yai suruh dibantu. Anak-anak baru yang masih dalam tahap tahun baru itu saya suruh bantu. Ya pernah jadi pengurusnya pernah. Berarti itu ngabdi ya, Pak? Enggak, saya tidak ngabdi. Jadi makanan bawa dari rumah. Tuh. Pernah saya disuruh ngabdi oleh Mbah Yai. Karena Mbah Yai mempunyai bangunan namanya apa itu, rumahnya putra Mbah Yai. Itu rumah sama pawon sama jeding sama semua itu saya disuruh untuk apa namanya itu, tukang batunya sama teman saya namanya Gunung, namanya Kang Nasruddin. Padahal saya tidak bisa menukang sama sekali, tapi oleh Mbah Yai tetap disuruh menukang. Alhamdulillah juga jadi sampai selesai. Waktu itu dan oleh Mbah Yai dikasih, saya dibayar tidak mau, terus dikasih kitab, namanya kitab Bukhari Muslim, itu hadis. Sudah cukup. Ini apabila ada kurang lebihnya atau salah pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya Pak. Ya sama-sama, tapi saya pesan sungguh mencari ilmu jangan sampai putus asa, terus dikejar ya. Di samping itu jangan lupa selalu mencari ridho kedua orang tua, itu sangat penting. Selalu mencari ridho kepada orang tua. Karena apa? Ridho Allah fi ridho walidain wa suhtullahi fi suhtul walidain. Jadi ridho Allah itu selalu tergantung dari keridhaan kedua orang tua, dan bentuknya Allah itu tergantung terhadap bentuknya kedua orang tua. Jadi sangat penting bagi orang yang mencari ilmu. Seolah-olah itu wajib. Jadi birrul walidain itu wajib. Karena apa? Orang itu kalau di dunia itu selalu bekti pada orang tuanya, pasti jadi orang yang sukses. Saya pernah punya bocoran dari Cina. Teman saya ini kaya, terus apa itu kenal sama Cina. Teman saya tanya, Mas, Cina itu semua kok kaya-kaya sukses, itu rahasianya apa? Terus Cina itu menjawab, alah itu mudah. Apa? Cina sukses itu paling banyak, yang sukses itu Cina yang selalu merawat kedua orang tuanya. Maka Cina itu merawat kedua orang tuanya itu rebutan. Jadi Cina itu anaknya tidak ada yang 2, 3, pasti paling sedikit 6, 5, 7, sampai 9. Itu kebanyakan rebutan
ingin merawat kedua orang tuanya. Jadi senang kalau kedua orang tuanya ikut bermukim berumah sama orang Cina-Cina tersebut. Jadi anak-anak itu sangat mengharapkan kedua orang tuanya itu bersatu kepada anak-anaknya. Tapi ya tidak semua. Jadi kebanyakan yang paling banyak itu Cina yang sukses, kaya raya itu sudah membudaya bagi Cina. Itu orang yang anak yang selalu diikuti kedua orang tuanya dan selalu dirawat dengan bagus. Itu makanya penting itu. Dan orang itu kalau selalu taat pada orang tuanya pasti jadi orang yang sukses. Itu pasti diberi kemudahan. Amin. Pasti itu. Amin. Contohnya saya dulu tuh pernah, karena orang tua saya ini ya sangat tidak mampu dibandingkan sama lingkungan. Saya sangat kasihan pada orang tua. Karena sangat kasihan saya, apa yang diperintah dua orang tua saya jalankan. Betul itu saya jalankan. Apa yang diperintah dua orang tua saya jalankan. Sampai saya malam itu unduh jagung ke sawah itu sendirian, mopok di sana sendirian, gara-gara saya bekti kepada orang tua saya jangan sampai memberatkan. Saya terus sabar. Ternyata apa yang terjadi, saya umur 23, 24 tidak punya apa-apa, kayak tuh di pondok tidak pernah kerja sama teman-teman saya semua saya sama bekerja di Sumatera, di Kalimantan, di Proyek, pulang bawa uang, pulang bawa apa-apa. Bila saya, tapi ternyata berkat taat pada orang tua, bekti saya bekerja tidak lama, saya itu loh langsung apa yang saya inginkan selalu tercapai. Teman-teman punya motor, saya punya motor, bahkan lebih bagus. Saya bisa jual itu, saya bisa membeli apa-apa, bisa rabi bangun rumah langsung. Padahal dulu itu orang rabi nikah itu sudah punya anak dua, itu belum punya rumah. Banyak itu membuat rumah itu nyicil batunya, batanya setahun lagi, kayunya setahun lagi. Saya enggak, sekali istri saya minta rumah langsung saya buatkan, langsung jadi, langsung saya tempati. Alhamdulillah. Teman saya bisa membeli apa-apa, saya juga bisa. Bahkan teman saya tidak ada yang punya mobil, saya sekarang sudah punya mobil. Itu berkat bekti sama orang tua saya. Itu sangat penting dan penting. Itu wasiat saya pada kamu. Perhatikan ya. Sudah ya Pak, terima kasih motivasinya dari Bapak. Semoga Bapak sama sehat selalu, amin. Panjang umur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya doakan sebelumnya teman-teman kamu untuk mencari ilmu bisa diberi kemudahan Allah SWT, sukses ya. Amin. Apa yang kami inginkan Allah selalu cepat mengijabahi atas segala cita-citamu. Amin. Amin.